membahas tentang gaya dan energi. Apa sih itu, nggak penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Halo guys, kita berjumpa lagi di channel Mas Karebet. Saya Diki Purwandi akan melanjutkan pembahasan tentang gaya versus energi ya. Jadi kemarin kita sudah bahas elemen penyusun gaya dan tercipta gaya itu sendiri. Sekarang kita akan membahas tentang energi ya, kaitannya gaya dengan energi. Baik, ini sudah akan sangat menarik. Jangan lupa dicatat poin-poin pentingnya, karena itu akan kita simpulkan nanti di akhir sesi pada video kali ini ya. Oke, kita ikuti penjelasannya. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Oke, selanjutnya kita mulai memasuki hubungannya dengan energi ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ini sudah mulai menarik ya. Jadi energi dia akan dikaitkan dengan jarak di mana gaya itu diterapkan oleh benda itu ya. Nah, benda yang kita sebutkan tadi itu dia mengalami atau diterapkan suatu gaya fisika di situ. Dia menempuh berapa meter jaraknya. Nah, disitulah energi akan bekerja ya, seperti itu. Baik, bisa disimpulkan seperti ini ya. Jadi energi itu akan muncul atau energi akan dibutuhkan ketika suatu benda memiliki massa ya, dan dia melakukan perubahan kecepatan dari kecepatan awal ke kecepatan tertentu dalam waktu sekian detik ya. Dalam jarak sekian meter. Jadi itulah pasti dibutuhkan energi seperti itu. Jadi saya ulangi ya, saya masukkan aja langsung nilainya seperti itu. Jadi suatu benda yang memiliki massa 10 kg dan dia ini mengalami perubahan kecepatan dari 10 meter per sekon ke 20 meter per sekon ya. Deltanya, delta V-nya atau velocity-nya atau kecepatannya itu berarti 10 meter per sekon ya, dalam waktu 10 detik. Nah, jadi kita dapat percepatannya 1 detik dalam jarak 10 meter. Nah, itulah akan diperlukan energi di situ. Jadi korelasinya adalah di sini, di mana ada gaya ya, pasti ada energi ya. Di mana ada gaya pasti ada energi. Kalau tidak ada gaya, pasti tidak ada energi juga. Sudah pasti ya. Jadi kalau gayanya 0, energi pasti 0 juga. Oke, jadi di kendaraan mobil itu bergerak dari kecepatan 0 ke kecepatan tertentu ya. Misal dia bergerak kecepatan 10 km per jam, kemudian 20 km per jam, 30, sampai mungkin di kecepatan konstannya sekitar 40 km per jam ya. Nah, jadi di sini mulai menarik ya. Kalau mobil yang diam, tidak menghabiskan bahan bakar ya, wajar ya kan, diam. Mesinnya tidak hidup, diam. Tapi kalau mobil yang memiliki kecepatan konstan dia kan tidak ada gaya di situ ya. Katanya Sir Newton tadi kan, hukumnya kan seperti itu, hukum alam. Dan sudah pasti tidak ada energi. Tapi kenapa kok fuel kita berkurang, bahan bakar kita berkurang, bensin kita berkurang, solar kita berkurang, padahal kan itu kecepatan konstan ya. Kalau menurut Sir Newton tadi kan, kecepatan konstan itu nggak ada gaya, otomatis nggak ada energi juga di situ. Tapi kok bisa habis? Nah, begini sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi hukum Newton pada kecepatan konstan ya, tidak ada gaya di situ atau force di situ ya. Itu hanya berlaku pada suatu benda yang bergerak dengan hambatan 0 ya, tidak ada hambatan sama sekali. Sedangkan
pada kehidupan kita sehari-hari itu mustahil ya, itu mustahil. Apalagi kita hidup di bumi itu punya banyak hambatan seperti lika-liku hidup kita ya. Oke. Jadi itu hubungannya ke situ ya teman-teman. Mobil yang bergerak itu memiliki hambatan, yaitu gaya gesek dan gaya gravitasi. Oke. Nah, itu ada perhitungannya sendiri ya, sahabat-sahabat sekalian. Kalau gaya gravitasi kan kalau digenapkan itu 10 percepatan gravitasi ya. Percepatan gravitasi itu kan 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, itu percepatan gravitasi. Nah, itu ada perhitungannya sendiri untuk menghasilkan gaya hambat yang terjadi pada mobil seperti itu. Jadi contoh seperti inilah. Mobil diam, kita hidupkan mesin, kemudian kita gas dari 0 ke kecepatan 20 km per jam. Nah, setelah digas sampai kecepatan 20 km per jam tercapai, kita lepas gasnya, terus kita matikan engine-nya. Kita posisikan di netral, jadi dia meluncur, dia pasti akan menemukan kecepatan 0 atau berhenti. Jadi dari kecepatan 0 ke 20 digas, kita lepas gasnya dan kita matikan mesinnya, pasti dia akan menurun lagi tuh kecepatannya dari 20 ke 0 perlahan-lahan. Nah, itulah yang disebut dengan gaya hambat. Nah, gaya hambat itu terdiri dari gaya gesek dan gaya gravitasi ya. Jadi semakin besar masanya, itu semakin besar gaya gravitasinya juga, dan juga semakin besar gaya gaya geseknya pada mekanisme mobil. Misal bannya mobil itu dia pelumasannya kurang ya di shaft-shaftnya atau di as rodanya, itu akan menghasilkan gaya hambat atau gaya gesek yang besar. Nah, itu akan menjadikan gaya penghambat yang besar pula. Jadi pada saat kita menaiki mobil yang berkecepatan konstan, ternyata pada kecepatan yang konstan itu setiap detiknya itu kita melawan gaya gesek ya. Sekarang ya, melawan gaya gesek dan gaya hambat. Itulah kenapa dia terjadi, harus dibutuhkan energi di situ ya kan. Hukum Newton yang kedua adalah aksi sama dengan reaksi. Jadi kalau ada gaya hambat, maka harus ada gaya dorong seperti itu, atau gaya yang menyebabkan dia berkecepatan konstan. Nah, sesuai dengan grafik yang di video ini ya. Jadi besar gaya untuk mempertahankan kecepatan itu sama dengan gaya hambat ya. Nah, jadi gaya hambat kan sudah dibagi ya, ada gaya gesek, ada gaya gravitasi. Nah, karena ada gaya reaksi tadi itu, gaya reaksi dari gaya hambat. Nah, itulah yang menciptakan energi. Mohon maaf, itulah yang membutuhkan energi ya. Jadi dari pertama nih, dari mobil diam ke mobil berubah kecepatan menjadi 40 km per jam. Itu membutuhkan energi, membutuhkan gaya, dan pasti karena ada gaya harus ada energi untuk melakukan gaya itu kan. Nah, kemudian dia berjalan konstan 40 km per jam, jalannya datar, mulus, tidak ada hambatan. Nah, itu ada gaya hambat yang harus dilawan oleh si mobil tadi itu. Nah, itulah gaya reaksi dari gaya hambatan, yang mana gaya reaksi pun memerlukan energi, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itulah kenapa kok tadi katanya Sir Newton tadi itu benda yang bergerak kecepatan konstan itu tidak ada energi, tidak ada gaya di situ. Tapi kok mengeluarkan bahan bakar nih, bahan bakar kita habis, ternyata itu tetap ada gayanya di situ kalau diterapkan di kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan kita sehari-hari banyak obstacle ya, atau hambatan yang terjadi di
terutama di mobil tadi itu. Seperti itu ya sahabat-sahabat sekalian. Perlu diketahui bahwasanya mobil-mobil yang memiliki kecepatan konstan yang pasti gaya yang diperlukan lebih sedikit dibanding dengan mobil atau benda yang melakukan kecepatan. Itulah sebabnya kenapa mobil yang ada di jalan tol, jalan lurus tanpa hambatan itu sangat irit ya dibanding dengan mobil-mobil yang terjebak kemacetan, karena dia sangat sering melakukan percepatan ya. Jadi seperti itu. Oke guys, sekarang saya akan merincikan poin-poin penting yang bisa kita dapatkan dari pembahasan ini. Jadi poin penting yang pertama adalah kata kunci yang pertama tadi, diingat, benda yang memiliki kecepatan konstan dan benda yang diam tidak memiliki gaya sama sekali. Khususnya untuk yang memiliki kecepatan konstan itu dengan catatan tidak ada hambatan sama sekali ya. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah pada saat benda atau mobil memiliki kecepatan konstan, meluncur di tempat yang bebas hambatan, maka sebenarnya dia itu sedang melakukan gaya reaksi ya dari gaya hambat. Nah, itulah sebabnya kenapa kok hukum Newton tadi itu tidak berlaku, bukan tidak berlaku ya, tapi ada catatannya di sini. Benda yang memiliki kecepatan konstan itu dia tetap melawan gaya hambat, maka dari itu dia tetap memerlukan energi ya. Otomatis kalau udah ada energi pasti ada bahan bakar yang terpakai. Jadi seperti itu. Jadi hukum Newton hanya berlaku ketika suatu benda itu meluncur tanpa hambatan sama sekali. Contohnya ke benda-benda yang ada di luar angkasa itu ya teman-teman sekalian. Jadi di sana sangat kecil sekali hambatannya, baik gaya gesek maupun gaya gravitasi di sana sangat minim sekali. Maka dari itu benda-benda di luar angkasa bisa menyimpan bahan bakar yang sedikit tapi untuk waktu yang lama ya. Jadi seperti itu. Itulah rahasianya kenapa kok satelit-satelit yang ada di luar angkasa mereka tidak perlu terlalu sering mengisi bahan bakar ya, karena di sana memang irit karena gaya gesek dan gaya hambatnya sangat kecil. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah poin pentingnya, nilai gaya yang ada pada benda atau mobil yang memiliki kecepatan konstan itu nilainya lebih kecil atau jauh lebih kecil ya daripada benda yang melakukan percepatan. Jelas sekali ya, karena dia hanya melawan gaya hambat saja, gaya reaksi saja melawan gaya hambat, dan dia juga dibantu dengan efek gaya kelembaman ya atau momen inersia, sehingga dia memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kecepatannya. Kemudian poin yang terakhir adalah untuk melakukan suatu percepatan maka dia diperlukan gaya, dan untuk melakukan gaya diperlukan energi. Kalau sudah bicara energi pasti bicara bahan bakar ya teman-teman sekalian ya. Jadi itu urutannya ya teman-teman sekalian. Dari benda yang memiliki massa, kemudian dia melakukan percepatan. Untuk melakukan percepatan yang pasti dia membutuhkan gaya. Nah, untuk melakukan suatu gaya dia harus punya energi nih, harus punya kekuatan ya kan. Dan energi yang ada di mobil itu berasal dari bahan bakar ya. Kenapa kok mobil yang sering melakukan percepatan akan lebih boros daripada mobil yang bebas hambatan ya. Jadi seperti itu ya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mungkin cukup dari saya ya. Jadi pada next kesempatan saya akan mengaitkan lagi si gaya dan energi ini dengan berbagai macam besaran yang lain, contohnya seperti
daya, kemudian horsepower ya, nanti akan saya kaitkan semuanya. Nanti ada torsi, nah itu sangat-sangat lebih menarik lagi nanti pembahasannya ya. Jadi tetap ikuti channel saya, channel Mas Karebet, channel yang bermanfaat untuk penerapan kehidupan kita sehari-hari agar lebih memahami ya seperti apa sih kehidupan sehari-hari kita itu ternyata dipenuhi dengan apa ya, hukum-hukum alam yang sangat menarik jika kita bahas dan kita explore. Oke, sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa subscribe dan like-nya. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya. Ikuti channel saya, konten-konten selanjutnya. Pada kesempatan kali saya undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Semangat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.